besar. Siapa yang memberikan fatwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia wajib? Siapa kalau bukan ulama? Khususnya adalah ulama Nahdlatul Ulama Syekh Hasyim Asy'ari, yang pada waktu itu atas pertanyaan, atas usulan pertanyaan dari utusan dari Insinyur Soekarno menyampaikan ke bahwa Hasyim Asy'ari bagaimana hukumnya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sementara Indonesia bukan negara Islam tapi negara berdasarkan Pancasila. Kemudian utusannya Bung Karno itu diberi jawaban oleh Mbah Hasyim Asy'ari, saya kasih waktu beberapa hari, nanti setelah saya bermusyawarah nanti akan saya sampaikan hasil musyawarah saya. Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai Jawa dan Madura. Pada saat itu belum ada handphone, telepon beberapa orang yang punya kendaraan tidak seperti ini, tapi dalam waktu yang singkat 2 hari mengumpulkan para ulama Jawa dan Madura. Kemudian Mbah Hasyim yang pada saat itu memimpin musyawarah 2 hari 2 malam dipimpin oleh Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan keputusan bahwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia hukumnya wajib, yang itu disebut resolusi jihad. Orde Baru menutupi hal seperti itu. Akan dikibarkan resolusi jihad, tidak boleh. Alhamdulillah berkah reformasi dari mulai Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Pak Jokowi, dengan keberaniannya beliau 22 Oktober ditetapkan dan ditulis di dalam lembaran negara Republik Indonesia, ditetapkan oleh Presiden menjadi Hari Santri Nasional. Ini adalah pengakuan yang luar biasa oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Jokowi. Sehingga dengan pengakuan yang seperti itu bahwa santri mempunyai peran yang lebih besar, niki menjadi motivasi. Santri tidak boleh minder, santri tidak boleh merasa rendah, karena hakikatnya santri punya jasa yang agung untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saat ini termasuk saking Kepolisian Republik Indonesia juga sekarang lagi mencari, sekarang menghimbau untuk bagaimana santri-santri bisa mendaftarkan di Polri, sehingga nanti di Polri dengan persyaratan yang sama, kalau dari pesantren jadi polisi, dari pesantren jadi tentara dan sebagainya, termasuk peluang-peluang jabatan yang ada, insya Allah ke depan akan menjadi negara Indonesia yang diidam-idamkan oleh setiap kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia niku muncul tiang ingkang bener niku kata orang pinter sedikit Pak, karena tidak setiap orang boleh sekolah, tidak setiap anak bisa sekolah, yang sekolah itu hanya anak-anaknya penyanyi-penyanyi. Kalau masyarakat biasa itu tamat SR saja sudah hebat, sehingga orang pinter itu sedikit, tapi wong bener kata Pak.
nek niki dewani wong pinter kata wong bener sedikit. Hari ini orang pinter banyak tapi orang benar sedikit. Apa ukurannya? Wong sing pada korupsi wong pinter napa wong bener? Wong sing pada melomboni wong pinter kudu wong bener. Sehingga apa, pada saat orang benar banyak dengan kebenaran yang dimiliki oleh mereka, dengan visi misi yang sama, berjuang tidak akan mencari jabatan, berjuang tidak akan mencari martabat, tapi bagaimana bau-membau, yang penting Indonesia merdeka. Siapa yang akan memimpin monggo, tapi prinsipnya bagaimana Indonesia merdeka lebih dahulu. Kalau sekarang niku bun beda maneh. Mulai saking menika nek pondok pesantren, majelis taklim, madrasah diniyah kok semakin orang banyak yang minat di situ. Orang yang peduli dengan pesantren, peduli dengan madrasah diniyah kok semakin banyak, maka itu menjadi ukuran ke depan. Lingkungan itu sendiri, masyarakat itu sendiri akan menjadi masyarakat yang baik karena background moral itu luar biasa. Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pinter-pintere makhluk sing arane menungsa niku Kanjeng Nabi. Jujur-jujure makhluk sing arane menungsa Kanjeng Nabi. Adil-adilnya makhluk yang namanya manusia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kepinterannya Kanjeng Nabi tidak dibanggakan oleh Allah. Derajat martabatnya Nabi tidak dibanggakan oleh Allah. Keadilan yang dilakukan oleh Nabi tidak dibanggakan oleh Allah. Yang dibanggakan oleh Allah adalah akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah membanggakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibanggakan akhlaknya, bukan kepintarannya. Sedikit kula panjenengan kembal dalam satu tempat, ada seorang yang pintar, profesor, doktor, walaupun dia akhlaknya tidak baik, kita merasa kalau sudah kumpul dengan beliau adalah hebat. Ternyata beliau akhlaknya tidak bagus. Maka kula panjenengan sesuai dengan apa yang didoktrinkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiang sepuh niku dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi punya kewajiban yang harus dilakukan dening tiang sepuh. Napa kewajibanipun? Kanjeng Nabi dawuh, adibu auladakum ala salasi khisalin. 3 hal. Adibu auladakum, didikan, gurukan anak-anak kulolan panjenengan. Jadi sing wajib mulang sinten Bu? Tiyang sepuh. Sing wajib mulang niku sing duwe anak, kudu kiyaine, kudu ustade, kudu ustadahe. Sing rumangsa duwe anak ya wajib mulang anak. Nek panjenengan boten mucal dumateng putra putri ya, maka tiyang sepuh niku dosa. Mula nek boten saged didik anak lang niku alung boten usah duwe anak. Sebab napa? Sebab arep nambahi beban, nambahi tanggung jawab. Besok kula lan panjenengan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum. Didiklah anak-anak kita untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara
kita menghidup-hidupkan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya baginda Rasulullah adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita tiru, berarti kita adalah orang yang mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kalau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai anak yatim, mencintai fakir miskin, kemudian kita mengatakan orang yang cinta kepada Rasul, sementara kita tidak mencintai fakir miskin, sementara kita tidak mencintai anak yatim, maka kecintaan kita kepada Rasulullah adalah bohong. Ngomong seneng Kanjeng Nabi tapi piyambakipun boten peduli dumateng fakir miskin. Napa wonten tiyang seniki sing ora peduli maring fakir miskin? Kathah. Pemerintah bagi beras miskin, wong sugih nyrondol. Berarti orang kaya itu tidak cinta kepada miskin, malah justru merampas hak-haknya orang miskin. Sementara dia orang ahli sholawat, sementara dia orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki pun sampai dengan tataran bawah. Maka apa yang kita rasakan? Keberkahan hilang dari muka bumi. Kebenaran semakin tidak menentu. Karena pulau panjenengan apa yang dikatakan oleh kita tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kita. Kalau kita mengatakan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sangat perhatian terhadap fuqara wal masakin, sangat perhatian kepada setiap lingkungan dan sebagainya. Kita tidak perhatian dengan lingkungan dan sebagainya, maka cinta kita adalah bohong. Sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dihidupkan dan dikembangkan sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sepuh bangga nek putra wayahe niku saged ngapalaken sinetron, ngapalaken omongan-omongan wong barat, tapi tidak bangga pada saat anaknya punya akhlak yang baik, tidak bangga pada saat anaknya hanya bisa membaca Al-Quran, tidak bangga karena merasa dia menjadi manusia yang bodoh karena tidak sepandai dengan apa yang panjenengan lihat. Mengapa kok kula panjenengan kados mekaten? Keranten otak-otak kita itu sudah tercuci dengan sifat-sifat yang tidak baik. Manusia semakin hari menjadi manusia yang semakin materialistik, sing dipikir keprimen nyong oleh materi, sing dipikir nyong keprimen bisa ngumpulna kapital, ngumpulna dunia, tapi tidak berinvestasi untuk akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min mulak leres. Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu sampun memprediksi di tengah-tengah sahabatnya. Kanjeng Nabi matur, para sahabat, besok satu ketika umatku, kata Nabi, akan diperebutkan sebagaimana makanan yang ada di atas meja. Kemudian para sahabat nakeaken, ya Rasulullah, napa wekdal niku umat panjenengan sekedhik Gusti? Lah, ora. Balhum katsir. Umatku pada saat itu banyak, mayoritas. Kayak Indonesia ini, umatku pada saat itu banyak, mayoritas. Tapi mengapa jadi rebutan? Karena umatku pada saat itu bermental kahusah Israel,
mentalnya umatku bagaikan buih di atas lautan. Umpruk, ngertos umpruk nang dhuwure segara. Gede akeh tapi tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Sehingga apa-apa itu mung akeh tok. Anak angin ngalor melu ngalor, anak angin midul melu midul, anak angin ngetan, karena tidak punya kekuatan. Bahkan kalau bertemu dengan karang akan hancur. Ini sudah diprediksi 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat mentalitas umat Islam bagaikan buih, penyakit yang masuk kepada umat Islam pada saat itu adalah al-wabah. Wabah yang menimpa umat Islam yang punya mentalitas bagaikan buih, wabahnya adalah al-wahnu. Mawallahu ya Rasulullah. Napa niku penyakit al-wahnu Gusti? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Seneng maring dunya wedi mati. Mulane muncul wani piro. Apa-apa duit, apa-apa duit. Nah kalau semua sudah diukur dari situ, pemilihan DPR sing penting oleh duit, pemilihan bupati sing penting oleh duit, pilihan lurah sing penting oleh duit, pilihan gubernur sing penting oleh duit, sehingga pos menjadi pimpinan sangat amat mahal. Pada saat pimpinan mengeluarkan kos yang sangat mahal dipadukan dengan perolehan gaji tidak imbang, jangan harapkan pulau panjenengan duweni pimpinan sing jujur. Ajak ngarep-arep duwe pimpinan sing adil, karena modal yang dikeluarkan dengan pendapatnya tidak seimbang, maka terjadi apa yang kita lihat. Duit wis akeh kesimpengan, napa nyuruh tiang listrik, bandingan dunyane akeh nemen. Niki bukti. Karena Pak masyarakatnya juga yang penting duit. Orang oleh duit, orang milih. Dah kepripun. Ukuran kepemimpinan tidak bisa dilihat. Sing ngetokna duit akeh niku sing ganti. Pripun? 1819 itu adalah tahun politik. Tahun di mana kita menyalurkan suaranya untuk menentukan 5 tahun ke depan. 2019 caleg legislatif DPR merotok. Orang Islam harus cerdas, mau apapun partainya cerdas. Anggota mereka anak wakil tukang teler, tukang minum, ngedum duit akeh aja tidak dosa. Agama mengharapkan, negara juga melarang. Akhirnya apa? DPR kecekel nang polisi lagi nyabu bareng. DPR kecekel nang polisi lagi judi. Karena apa? Masyarakat yang salah, bukan dia yang salah. Niki haflah. Bagaimana anak-anak kita menjadi punya akhlak yang baik? Karena dengan akhlak yang baik, jadi apapun akhlaknya akan mengikuti, sehingga jadi pejabat-pejabat yang akhlaknya baik. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Senang harta benda dengan takut kepada kematian. Yang sing penting dadi entong sepira ora masalah daripada nyong irang. Dan itu kan takut mati, bukan mati dalam arti ruhnya bisa dengan jasadnya, tapi ketakutan yang berlebihan akhirnya menghalalkan segala cara. Yang penting berhasil. Na'udzubillah min 2019. Mari kita bikin calon-calon legislatif sing waras-waras. Allahumma amin. Apapun partainya, dia pokok Islam, dia pokok ibadah, kalau masyarakat tapi oleh duit Bismillah dipilih. Ini musuhnya
awet piro dipilih, sing ora awet ora dipilih, tekan kiamat lah wakil sing waras. Na'udzubillah min. Yang pertama adalah yang harus dididikan oleh orang tua kepada anaknya, hubbi nabiyikum. Yang kedua adalah wa hubbi ahli baiti. Bagaimana anak-anak kita didik untuk mencintai kepada ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli bait bin nasab, ahli bait sebab umat Islam dengan umat Islam harus saling cinta mencintai. Di dalam Al-Quran dikatakan ruhama'u bainahum, saling mengasihi antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Sekarang ruhama'u bainahum, kecintaan sesama umat Islam menurun, sehingga muncul sekte-sekte yang mengatasnamakan Islam tapi akhlaknya tidak Islami. Masa ada orang Islam ngebom kepada orang Islam? Masa ada orang Islam membunuh orang Islam? Semua yang tidak Islam harus dibunuh. Itu bukan ajaran Islam. Itu bukan bawaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, itu punya pemikiran yang beda dengan yang lain. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah muncul apa? Pertama, ukhuwah Islamiyah, kesatuan persatuan atas dasar Islam. Nek sampeyan syahadat pada Al-Qur'an pada mari bersatu atas nama Islam. Jangan saling menyalahkan, sebab apa yang kita salahkan belum tentu itu salah. Sehingga bagaimana saya menghormati ibadah orang lain menghormati ibadah saya. Kalau sesama umat muslim, walana a'maluna walakum a'malukum. Gak akan ada orang mengkafir-kafirkan orang, tidak akan ada orang memusyrik-musyrikan orang kalau orang itu memakai Al-Quran walana a'maluna walakum a'malukum, tapi itu tidak